Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya tentunya. Dan di video kali ini, saya akan bahas soal untuk modul kedua ya, tes formatif 1 dan 2 untuk mata kuliah mata 4110, yaitu adalah kalkulus 1. Oke, so kita mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Ini modul kedua itu kalau nggak salah terkait dengan fungsi ya. Oke. Jadi di soal nomor 1 ini katanya ada I yang merupakan himpunan istri, yaitu adalah I1 sampai I10, dan kemudian S-nya ini adalah himpunan para suami S1 sampai S6. Kemudian dihubungkan, ada hubungannya, ada pasangannya dalam tabel sebagai berikut, dan kemudian ditanyakan, buatlah diagram pengaitan. Nah, mungkin ini istilah yang kalau mungkin baru pertama kali baca atau mungkin pertama kali belajar, ini mungkin sesuatu yang yang asing ya. Cuman sebenarnya ini bahasa lain daripada bahasa yang kita biasa pakai waktu SMP ya. Itu atau mungkin waktu SMA juga terkait dengan fungsi, yaitu adalah kita disuruh bikin diagram panah. Nah, diagram panah. Kemudian dihubungkan I ke S dengan tabel seperti ini. Dan ternyata ada satu suami yang istrinya banyak, ada yang lebih daripada satu ya, yaitu ada 2 ada 3 di suami keempat sampai suami ke-6. Ya sudah, lalu kita bikin, ya udah gambarnya tinggal kita bikin diagram panah tuh kan cuman tinggal apa namanya, sebenarnya mau kotak boleh, atau oval juga boleh, sekiranya yang penting muat. Kemudian kita punya I1 atau mungkin saya bikin I besar aja ya, I1, I2, I3, I4, I5, aduh sampai I10 ya. So wait. I5, terus I6, I7, I8, I9, I10. Nah, kemudian punya S ya. S-nya ada 6 orang. Jadi kemudian S1, S2, S3, S4, S5, S6, yang kemudian sebenarnya di depannya nih harusnya ada tanda seperti ini untuk ya apa namanya, kayak matchmaking gitu ya jatuhnya. Nah, oke. So, katanya I1 nih ke S1, ya sudah. Set. Kemudian untuk I2 nih ke S2. Kemudian I3 ini ke S3. Terus kalau I4 sama I5 ini sama-sama ke S4. Nah, berarti kurang lebih seperti ini. Terus kemudian I6, I7, I8 tuh di S5. Nah, kemudian I9 sama I10 tuh ada masuk ke S6. Apakah ini merupakan fungsi? Ya, ini merupakan fungsi ya. Ini contoh fungsi. Jadi sebenarnya paling gampangnya adalah definisi fungsi itu, kalau kita lihat daripada diagram panah itu, apa namanya, bagian sebelah kirinya itu adalah bagian domain ya. Jadi domain itu atau bagian asalnya, atau kita bilang bagian asal ya, bagian asal fungsi harus memiliki pasangan tepat satu. Nah, kalau di sebelah kiri oke, nggak ada masalah ya, karena I1 nih punya pasangannya sendiri sampai I10 punya pasangannya sendiri. Atau biasanya kalau kita bahasa kasarnya ini adalah tidak boleh jomblo. Tidak boleh jomblo atau tidak boleh selingkuh. Bahasa lainnya seperti itu. Ya, karena namanya pasangan dapat satu ya berarti nggak boleh jomblo alias punya pasangan semua.
tapi nggak boleh selingkuh, alias pasangannya nggak boleh lebih daripada satu. Kalau di sini kan I10 punya pasangan sendiri, I9 sendiri. Tapi kalau di reverse nih, dibalik, apakah dari S ke I ini merupakan fungsi? Bukan. Kenapa? Karena ada yang selingkuh nih. S4-nya punya istri 2, S5-nya punya istri 3, S6-nya punya istri 2. Nah, jadi bukan fungsi ya. Oke, itu untuk yang satu yang A. Kemudian untuk satu yang B, apakah pengaitan tersebut merupakan suatu fungsi? Jelaskan. Ya udah. Ini sudah terjawab, yaitu adalah yang B. Merupakan fungsi karena bagian asal fungsi harus memiliki pasangan tepat satu, ya. Tidak boleh jomblo atau tidak boleh selingkuh. Yang C, jika pengaitannya merupakan fungsi, ya pasti kalau ada fungsi ada domain, ada range-nya. Nah, domainnya seperti apa? Ya udah, domain F itu, domain fungsinya itu adalah himpunan I, yaitu adalah I1, I2, I3, I4 sampai dengan I9 sampai dengan I10. Kalau untuk range-nya itu adalah hasil, ya, hasil fungsi, yaitu adalah himpunan para suami, karena semuanya kan ditunjuk ya, S1, S2, S3, S4, S5, S6. Nah, jadi untuk domain fungsi itu bahasanya adalah bagian asalnya, kalau range itu adalah hasilnya, dan sebenarnya ada lagi kodomain. Cuman kalau untuk kodomain itu adalah bagian tujuannya semuanya, walaupun dia punya pasangan atau enggak disebutin. Ya, tapi karena berhubung di sini punya pasangan semua ya, di sini nih sebenarnya bisa kita bilang juga. Jadi ini sebenarnya ini adalah kodomain. Nah, ini adalah kodomain. Kemudian untuk bagian sini nih, yang semuanya ini adalah domain. Nah, sedangkan range-nya yang mana? Range-nya adalah di bagian sini yang ditunjuk, ya. Di bagian yang ditunjuknya aja. Jadi kalau yang nggak ditunjuk, ini nih. Nah, bagian yang ditunjuk ini merupakan range fungsi atau daerah hasil ya. Atau kita pakai bahasa Indonesianya adalah hasilnya. Nah, kalau misalnya kita bikin fx sama dengan ini nih. Nah, berarti kalau x-nya dimasukin nanti ada jawabannya sendiri. Nah, itu namanya range ya. Oke, so itu untuk nomor 1 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus ya untuk soal nomor 1-nya. Kita lanjut ke soal berikutnya terlebih dahulu. Nah, untuk nomor 2 dan 3. Oke, untuk nomor 2. Jika kita punya fx seperti ini, min akar daripada x kurang 2, kira-kira bagaimana sih dengan domain fungsinya? Bagaimana dengan range fungsinya? Jadi sebenarnya domain fungsi boleh dalam bentuk seperti ini boleh, atau mau dibikin df begini juga boleh, nggak apa-apa. Nah, gini, untuk domain itu kan daerah asal. Ya, dimana daerah asal ini harus semuanya bisa dimasukin. Ya, harus semuanya bisa dimasukin. So, berarti gimana kira-kira? Yap, benar sekali. Kita punya syarat akar. Di mana syarat akar itu bilangan yang mau diakarin ya, bilangan yang akan diakarkan, diakar kuadratkan. Ini syarat akar kuadrat ya, karena kalau misalnya akar pangkat 3 ya of course beda lagi. Nah, bilangan yang akan diakar kuadratkan haruslah bilangan positif. Nggak peduli mau dia mau pecahan pun masih oke selama dia emang bilangan positif. Contohnya adalah akar akar 25, jawabannya 5.
Terus kalau misalnya mau dibikin akar 4/100 alias akar 0,04 ya. Nah, kan mungkin akar 0,04 emang ada? Ada. Nah, kalau kita bikin ini jadinya adalah akar 4/100 sama dengan akar 4 per akar 100. Nah, ya udah, jawabannya adalah 2/10 alias 0,2. So, sebenarnya nggak harus bilangan bulat. Jadi intinya bilangan yang positif. Nah, berarti di sini kita punya syarat. Nah, yaitu adalah syaratnya adalah X kurang 2 ini lebih besar sama dengan 0. Nah, atau 0 ya. Nah, atau 0. Karena apa? Kalau misalnya dia akar 0, ya nggak ada masalah dong, ya kan? Toh juga bisa kita kuadratin. 0 kuadrat hasilnya 0. Nah, kenapa kok nggak bisa akar negatif, ya kan? Oke, kalau ini bisa kita balikin. 5 kuadrat sama dengan 25. Ini pun juga kita bisa bilang kuadrat 0,2 kuadrat sama dengan 0,04. Ini kita bisa bilang 0 kuadrat sama dengan 0. Akan tetapi kalau misalnya akar kuadrat daripada min 1 itu sama dengan berapa? Ya tidak terdefinisi, nggak ada hasil. Kenapa? Karena ada nggak sih yang dikuadratin hasilnya minus? Nggak ada. Ya salah. Nah, yaudah berarti bisa kita katakan kalau daripada syarat yang pada di soal, berarti X lebih besar sama dengan 2. So, berarti sebenarnya mau angka berapapun selama yang kita pakai lebih besar sama dengan 2,1 itu diperbolehkan. Sehingga X sedemikian hingga X lebih besar sama dengan 2 dengan X-nya adalah elemen bilangan real. Nah, atau bisa kita juga bilang berarti bikinnya begini nih. Set 2, plus infinite. Nah, karena apa namanya? Kurung siku ya kalau untuk yang sama dengannya, karena duanya ini kan boleh, tapi kan sampai tak hingga nih. Mau 100 kan boleh dipakai. Jadinya 2, plus infinite, tapi pas di infinite-nya kurung biasa dikarenakan dia nggak harus sama dengan ya. Jadi yang ada sama dengannya, batas sama dengannya harus pakai kurung siku ya. Nah, kemudian untuk yang B, bagaimana untuk yang B terkait dengan range fungsi? Nah, atau biasanya ditulis juga RF juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bagaimana dengan hasilnya? Bagaimana dengan fx-nya? Nah, kan ini bisa juga kita bilang ini sebenarnya nggak harus fx ya, sebenarnya bisa gx. Cuman bisa dipastikan kalau kita bikin dalam koordinat ya, ini setara dengan kurang lebih bentuknya seperti ini. Fx-nya itu adalah hasil daripada y kan. Jadi kalau misalnya ketika kita masukin x-nya berapa, fx-nya berapa, maka itu termasuk atau kita plot di sumbu y-nya itu sendiri. Nah, ya udah berarti kalau misalnya begini, kira-kira bagaimana hasilnya? Nah, karena berhubung di sini hasilnya paling mentok 0, ya kan? Terus juga apa namanya? Akar itu kan hasilnya pasti positif, ya tidak mungkin negatif. Jadi nggak ada tuh yang misalnya dibilang, oh oke, akar 4 misalnya jawabannya bisa 2, atau misalnya akar 4 itu sama dengan min 2. Yang benar tuh yang ini, ya ini salah. Tapi kenapa ketika kita mengerjakan seperti ini jadinya X sama dengan plus minus akar 4? Yang disinilah yang menyebabkan dia ada plus minus. Jadi X-nya sama dengan plus minus berapa? Ini pun tetap jawabannya akan selalu 2, selalu positif. Nah, tapi karena berhubung ini adalah sesuatu yang pasti hasilnya positif, ya kan? Kemudian di depannya ada negatif, berarti hasilnya pasti sesuatu yang negatif. Nah, contohnya misalnya minus akar 4, ya berarti minus 2. Nah, gitu. Minus akar 9 jadinya berarti minus 3. Ya, bukan akar 9 hasilnya plus minus 3 ya, tapi min akar 9 hasilnya adalah min 3.
Oke. Nah, sama kayak ini. Di bagian sini ada X sama dengan plus akar 4 sama dengan 2. Kemudian ada X sama dengan min akar 4. Jawabannya adalah min 2. Ya sudah, berarti di sini bisa dipastikan bahwa hasil Y-nya akan selalu negatif. Tapi boleh nggak 0? Boleh. Sehingga berarti Y-nya itu lebih kecil sama dengan 0 dengan Y elemen bilangan real. Nah, atau bisa kita bilang bahwa berarti min infinite, 0. Jadi bisa 0, bisa minus 1, minus 2, minus 1, berapa, minus berapa, kurang lebih seperti itu ya. So, untuk nomor 2 seperti itu ya. Jadi domain fungsinya adalah X lebih besar sama dengan 2. Begini aja. Sebenarnya kalau mau nulis begini aja juga cukup, nggak apa-apa. Misalnya nih, mau nulisnya cuman begini doang nih, nggak pakai X elemen R juga nggak apa-apa ya. Karena semua bilangan bisa dipakai. Oke. Kemudian untuk nomor 3. Untuk nomor 3, katanya kita punya fx sama dengan x kuadrat. Terus suruh membuktikan bahwa dengan domain ya, dengan syarat ya. Tapi di sini kita punya syarat bahwa syarat yang kita mau pakai itu adalah 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil daripada infinite. Alias kalau kita bisa bilang ya berarti beginilah ya jatuhnya. Nah, tapi kira-kira apakah bisa kita katakan fungsi satu-satu? Nah, kalau misalnya kita berkaca kepada fungsi kuadrat, sebenarnya nggak bisa. Sebenarnya bisa nggak? Bisa aja. Namanya fungsi atau fx itu udah pasti fungsi kuadrat. Cuman apakah fungsi satu-satu? Belum tentu, ya. Nah, jadi maksudnya fungsi satu-satu di sini adalah pasangannya tepat satu. Atau kita bisa ini ya, harus setia. Harus setia ya. Oke, harus setia. Ya sudah, berarti kalau misalnya kita bikin basicnya dulu nih. Sebenarnya kalau ini mau mengerjakan dengan cara ini harusnya pakai grafik ya pasti. Nah, untuk fungsi fx kuadrat sendiri sebenarnya ini kalau kita gambar kasarnya aja ya. Set. Nah, ini adalah fx sama dengan x kuadrat. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, kalau misalnya kita bikin atau mungkin ini kalau kita mau buktikan dengan cara tabel boleh. Nah, di sini misalnya atau mungkin biar lebih presisi lagi ya gambarnya ya. Kita pakai tabel. Ini X, ini Y. Nah, kita gambar nih. Set. Kita ambil 4 ya. M2 plus 2 minus. Terus satunya 0. Misalnya minus 2 hasilnya 4. Minus 1 kan hasilnya 1 nih. Terus 0 hasilnya 0. 1 hasilnya 1. Dan 2 hasilnya itu adalah 4. Nah, kalau kita gambar ini dalam bentuk diagram panah gitu ya. Dalam bentuk diagram panah atau diagram pengaitan. Misalnya ini adalah X, ini adalah Y-nya. Maka Y-nya ini sebenarnya adalah dari 0, 1, 4. Sedangkan ini adalah min 2, min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, udah hubungkan nih. Set, 2-nya hasilnya 4. Ya. Terus 1 hasilnya min 1. Kemudian 0 hasilnya 0. Kemudian 1 ketemu min 1. Dan 2 ketemu jawabannya 4. Nah, apakah ini fungsi? Ya, ini fungsi. Tapi bukan fungsi satu-satu. Nah, kalau kita gambar, berarti ketika dia 1 di sini 1. Tapi ketika di sini 2, di sini udah 4 gitu ya. Begitu juga seperti ini. Sehingga kita plot gambarnya, di sini, di sini, di sini, terus di sini kurang lebih sama di sini. Sehingga dia membentuk mirror gitu ya jatuhnya.
Nah, berarti supaya biar dia bentuknya atau misalnya kita bilang harus setia, ya alias pasangannya tepat satu, nggak boleh ada yang kayak gini ya. Apa namanya? Hubungan pasangannya tepat satu, harus satu-satu ya intinya. Nggak boleh tujuannya sama ya. Atau tujuan tidak boleh sama. Nah, ya udah, berarti bagaimana caranya? Ya udah, kita ubah gambar yang ada di atas ya. Jadi oh, ternyata si soalnya minta saya maunya yang versi sebelah kanannya aja. Jadi sebenarnya kalau ini kita bisa katakan ini adalah fx sama dengan x kuadrat. Tapi kalau misalnya dia maunya adalah cuman sampai yang sebelah sini aja, misalnya begini nih, ya kan? Ini bisa nggak dikatakan fungsi satu-satu? Bisa. Nah, ini dengan syarat adalah 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil daripada infinite. Alias kalau kita bisa bahasa lainnya adalah x lebih besar sama dengan 0. Nah, gimana buktinya lebih konkret lagi? Ya udah, kita gambar lah. Kita gambar diagram panahnya. Set, set. Nah, dari 0, 1, 2, 0, 1, 4, maka ini 0, 1, 2 nya titiknya ada di kanan ya. 0 titik, 1 titik, 2 titik. Sehingga kalau kita pasangkan 2-nya pasangan ke 4, 1-nya pasangannya ke 1, dan 0 pasangannya ke 0. Sehingga ini merupakan fungsi satu-satu. Inilah yang dinamakan fungsi satu-satu. Tujuannya hanya ada satu. Jadi dia harus tepat satu, yaitu adalah dengan tujuannya tidak boleh sama. Jadi kayak misalnya nih kasusnya kayak gini nih. Ada sama yang tujuannya sama, yaitu adalah 4 yang berasal dari 2 sama min 2. Maka ini tetap fungsi tapi bukan fungsi satu-satu ya. Atau bahasa lainnya ini adalah fungsi korespondensi satu-satu. Jadi semua fungsi jawabannya cuma ada satu, nggak boleh lebih daripada satu. Atau jawaban itu hanya boleh diperoleh dari satu nilai x saja ya. Jadi harus berasal dari tujuannya harus cuma satu dari asalnya yang cuma satu biji doang. Seperti itu ya. Jadi buktikan bahwa ini, ya udah buktikan dengan cara ya udah gambar nih seperti ini aja cukup sebenarnya ya. Kalau di atas yang ini kan cuman saya mau ngejelasin aja. Sebenarnya ini fungsi bukan sih gitu. Apakah harus pakai sebelah kanan doang baru dibilang fungsi? Enggak juga ya. Nah, jadi kurang lebih nomor 3 terbukti enggak? Ya, terbukti ya. Karena dengan nilai x-nya tersendiri mempunyai jawaban tersendiri. Dan tidak ada jawabannya yang lebih daripada satu ya. Maksudnya jawabannya cuma satu aja ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 2 dan 3-nya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berapa nih? Soal nomor 4 dan 5 ya. Untuk tes formatif 1 ini cuma ada 5 soal doang, tapi dia bentuknya bukan PG, melainkan esai dan anaknya cukup banyak. Oke, untuk nomor 4. Diketahui bahwa kita punya fx seperti ini dan gx seperti ini. Ditanyakan untuk yang A adalah fg kuadrat ditambahkan dengan f. Ya udah, sebenarnya ini bahasa lainnya adalah fx dikalikan dengan gx kuadrat ditambahkan dengan fx ya. Ini cuman penulisan aja diganti. Ya udah, bagaimana cara ngerjainnya? Ya banyak sebenarnya. Terserah. Mau dikali dulu nih fx kali gx kuadrat boleh, baru ditambahkan dengan fx, ya kan? Atau mau pakai sifatnya dipersilakan. Ya maksudnya sifatnya gimana nih? Nah, karena ada sama-sama fx nih, fx-nya kita keluarin, kita faktorin. Ya, itu boleh. Nggak ada masalah ya. Bebas.
Nah, kalau misalnya kita lakukan hal seperti ini ya gampang ya, tinggal 2x kurang 3 dikalikan dengan x kuadrat tambah 1 kuadrat ditambahkan dengan 2x kurang 3. Biasakan menulis fungsi ini karena dia adalah satu kesatuan, biasakan tulis dengan dalam kurung ya. Nanti baru kalau emang misalnya mau dikalikan atau mungkin bekas hasil kali atau mungkin gimana pun boleh ya. Boleh kalau misalnya boleh dibuka kurungnya dengan syarat tidak merubah arti. Kadang perhitungan aljabar itu sangat resiko atau sangat sensitif terhadap yang namanya tanda ya. Oke, berarti ini kita kuadratkan terlebih dahulu. Ini hasilnya adalah x pangkat 4 tambah 2x kuadrat ditambahkan dengan 1 ditambahkan dengan 2x kurang 3 ya. Ini dikali nih. Ini kan jatuhnya plus 1 ya. Cuman kalau plus 1 kan nggak usah ditulis. Oke, kalau udah berarti ini kita kali satu-satu. Ya, 2x pangkat 5 plus 4x pangkat 3 plus 2x min 3x pangkat 4 ya, min 6x kuadrat dikurangkan dengan 3 ditambah dengan 2x kurang 3. Berarti hasilnya adalah 2x pangkat 5 dikurang dengan 3x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 dikurang dengan 6x kuadrat ditambah dengan 4x dikurangkan dengan yang namanya 9 dikurang dengan 6 ya. Nah, coba saya cek dulu. 2 3 min 3 4 min 6 4 6. Oke ya. Jadi jawabannya untuk soal nomor 4 yang A adalah seperti ini. Jadi hasilnya adalah 2x pangkat 5 kurang 3x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 dikurang dengan 6x kuadrat. Dan ini jangan lupa ya, karena ini nggak diapa-apain, biasakan ditulis depannya. Walaupun mungkin yang udah tahu mah nggak ada masalah. Cuman biasanya bagi yang takut kelupaan, mungkin definisinya seperti ini nih gitu, mendingan ditulis aja ya. Oke, untuk 4 yang B, 3f kuadrat G berarti 3 dikali dengan fx kuadrat dikalikan dengan gx. Ya sudah, berarti 3 dikali dengan x kuadrat tambah 1 kuadrat dikalikan dengan 2x kurang 3. Jadinya berarti fx ya, astaga, 2x kurang 3 kuadrat dikalikan dengan x kuadrat tambah 1, sehingga jadinya adalah 3 dikali dengan yang namanya 4x kuadrat dikurangkan dengan yang namanya min 12x ditambahkan dengan 9 dikalikan dengan x kuadrat tambah 1. Nah, ingat ya, untuk perhitungan 2x kurang 3 kuadrat itu sama aja kayak 2x kurang 3 dikalikan dengan 2x kurang 3. Terus kemudian untuk x kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan x kuadrat tambah 1 dikalikan dengan x kuadrat tambah 1. Tinggal pakai kayak ini, satu-satu dicoba. Maksudnya dihitung ya, bukan dicoba ya, dihitung nih. 2x kali 2x 4x kuadrat ya. Nah, nanti kalau udah selesai tinggal disederhanakan aja. Ya sudah, berarti ini tinggal kita sederhanakan saja. Ini 3f kuadrat G. Berarti 3f kuadrat G ini sama dengan, nah ini juga sama nih, ini mau mana yang dikali dulu. Nah, cuman biar mungkin lebih enak, toh juga sama aja sebenarnya, kaliin ini dulu aja. Jadinya 4x pangkat 4 terus tambah 4x kuadrat minus 12x pangkat 3 minus 12x tambah 9x kuadrat ditambah dengan 9. Berarti jadinya 3f kuadrat G sama dengan 3 dikali dengan 4x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 3 ditambah dengan 13x kuadrat dikurang 12x tambah 9. Maka hasilnya adalah 3f kuadrat G hasilnya adalah 12x pangkat 4 kurang 36x pangkat 3
tambah 39x pangkat 2 dikurang dengan 36x ditambahkan dengan 27 ya. Nah, itu untuk yang B. Belum nih yang C belum ya. Yang C, FG per 3F kurang 2G. Ya sudah, berarti ini sama aja kayak Fx dikalikan dengan Gx per 3 dikali dengan Fx dikurangkan dengan 2 kali Gx. Berarti Fg per 3F kurang 2G ini sama dengan, ya udah, Fx dikalikan dengan Gx. Berarti 2x kurang 3 dikalikan dengan x kuadrat tambah 1 per 3 dikali 2x kurang 3 dikurang dengan 2 kali x kuadrat tambah 1. Sehingga ini hasilnya adalah 2x pangkat 3 tambah 2x kurang 3x kuadrat dikurangkan dengan 3 per 6x dikurangkan dengan 9 dikurang dengan 2x kuadrat kurang 2. Berarti ini 3F kurang 2G. Berarti FG per 3F kurang 2G sama dengan, berarti ini apa nih hasilnya? 2x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 2x dikurang dengan 3 per min 2x kuadrat ditambah dengan 6x dikurangkan dengan 11. Nah, hasilnya seperti itu ya. Oke. So, ya udah selesai untuk nomor 4. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, kita hapus dulu terlebih dahulu untuk soal nomor 5-nya. Nomor 4-nya, karena kita akan lanjut ke soal nomor 5. Nah, nomor 5 ditanyakan kira-kira dengan Fx dan Gx, terus ditanya FOG dan ditanya GOF dan ditanya domain fungsinya. Oke, untuk kita mengerjakan FOG itu sama GOF bisa secara aljabar. Tapi ingat, untuk domain fungsinya kita nggak bisa sembarangan ya. Oke, jadi untuk nomor 5 yang A, untuk yang A, untuk FOG itu alias berarti atau FOG X sebenarnya boleh. Jadi FOG ini sama aja kayak kalau misalnya F dalam kurung GX. Nah, jadi FOG-nya sama dengan F dalam kurung X kuadrat dikurangkan dengan 1, sehingga kita masukkan X kuadrat kurang 1 ini ke dalam Fx-nya itu sendiri. Jadinya adalah akar kuadrat daripada X kuadrat dikurang dengan 1 ditambahkan dengan 1. Ya, karena ini kan adalah X-nya ditambah dengan 1. Ya udah, berarti hasil FOG-nya sama dengan akar kuadrat daripada X kuadrat, maka FOG-nya sama dengan X. Nah, terus ditanyakan daripada si FOGX ini, kira-kira domain daripada si FOG ini kira-kira apa sih? Apakah tidak punya syarat? Ya, kalau kita lihat langsung seperti ini, mungkin bilang, oh ini nggak ada masalah nih, saya masukin X berapapun boleh. Tapi salah, nggak boleh kayak gitu. Nah, jadi untuk mencari domain fungsi daripada fungsi komposisi, nggak boleh langsung dari fungsi komposisinya. Coba kita perlahan lagi ngelihatnya. Nah, kalau misalnya kita punya domain FOG itu kan definisinya alias fungsi komposisi yang dimasukkan lagi. Jadi kalau misalnya FOG itu berarti saya masukin ke G dulu, ya kan? Habis saya masukin ke G dulu, barulah saya masukin ke F. Nah, berarti ini adalah GX dulu ya. Ini adalah GX terlebih dahulu. Terus kemudian barulah kita masukkan dia ke Fx. Sehingga ini kalau misalnya kita lompat, ini namanya adalah FOGX. Nah, cara kerja komposisi fungsi itu kurang lebih seperti ini. Nah, dari fungsi komposisi yang GX ini kan adalah X kuadrat kurang 1. Untuk Fx ini adalah akar kuadrat daripada X tambah 1. Nah, kira-kira nih, kalau kita bahas terkait dengan domain fungsi yang ada di sini nih, ini kan adalah DG ya berarti ya. Ini adalah DG, kemudian ini adalah
RG yang dimana ini akan menjadi RF-nya juga, sehingga di sini ini akan menjadi DF, ya kan? Akan menjadi domain fungsi fx-nya sendiri, dan di sini adalah menjadi si RF-nya itu sendiri. So berarti dari sini nih kita dapat simpulkan bahwa domain fungsi FOG ini setara dengan domain fungsi G itu sendiri. Nah, berarti yang akan kita bahas adalah si G-nya itu dulu. Nah, untuk X kuadrat tambah 1, ya. Tapi kita cek dulu ya, coba. Kita kerjakan satu-satu secara perlahan dulu terkait dari DG-nya dulu. Untuk DG alias domain fungsi G ada masalah nggak? Nggak ada masalah, ya kan? So, bisa kita bilang X set mau X berapapun ya tidak ada masalah. Ya, berarti kita bisa bilang min infinite, plus infinite. Ya, karena berapapun. Nah, kemudian range G alias si domain fungsi F-nya ini, coba ya kita dulu range G-nya dulu, kita perlahan-lahan dulu. Karena kan ini kerjanya adalah domain dari G dulu, domain G ke range G, terus range G-nya ini akan menjadi domain F. Tapi kita harus tahu dulu range G-nya gimana. Nah, kalau misalnya kita lihat daripada si range fungsi G ini, kalau ketika kita masukkan berapapun nilainya, dari 0 berapapun itu, nah pertanyaannya adalah 0 bisa enggak gitu loh, ya kan? Nah, kalau misalnya kita bilang, oh dengan berapapun, berarti ini jawabannya bisa min 1, ya kan? Karena kalau saya masukin 0 kuadrat kurang 1 hasilnya 1, min 1. Terus kalau saya masukin dia apa namanya? Kalau saya masukin dia 1 kuadrat kurang 1 hasilnya 0, ya kan? Terus kemudian saya masukin 2 kuadrat kurang 1 hasilnya 3. Kan gitu. Berarti bisa kita katakan hasilnya ini adalah Y lebih besar sama dengan min 1. Nah, alias berarti min 1, infinite. Nah, tapi kita coba lihat, kita tarik dulu si range G-nya. Ini bisa nggak sih jadi domain si F? Kalau katanya sih domain F-nya ini kan punya si RG nih. Berarti X sedemikian hingga X lebih besar sama dengan min 1, alias berarti min 1, infinite ini kalau kita masukin ke dalam bentuk fungsi X-nya, bisa enggak gitu? Bisa enggak kira-kira? Ya bisa aja kan, karena kalau kita masukin hasilnya kan adalah min 1 nih. Nah, kalau kita masukin akar min 1 tambah 1 akar 0, ya udah 0, ya kan? Nah, sehingga kalau kita masukin dengan domain fungsinya seperti ini, ya kan? Min 1, min 0, kan gitu ya kurang lebih. Nah, berarti dari sini bisa kita katakan untuk range-nya alias hasilnya adalah Y lebih besar sama dengan 0, ya, alias berarti 0, infinite. Nah, berarti bisa nggak sih kalau kita bilang domain fungsi daripada si DFOG ini bebas segala macam? Bisa. Tapi ingat, ngambilnya bukan dari sini, salah ya, bukan dari sini. Ngambilnya secara definisi daripada yang gambar ini, ya. Sehingga domain fungsi G-nya berarti min infinite, infinite. Alias mau X berapapun itu diperbolehkan. Karena kalau kita masukin nih ya, coba ya, kita hitung satu-satu nih. Coba misalnya minus 5 deh. Minus 5 kuadrat kurang 1 hasilnya adalah 24. Kemudian dari 24 ini kita masukkan lagi ke dalam akar. Berarti akar 24 tambah 1 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Bisa dihitung, bisa dihasilkan, ya kan? Nah, berarti bisa kita katakan ini bisa dipakai berapapun juga. Tapi ingat, makanya itu kita harus lihat dulu skenarionya, ya. Kenapa? Nah, ini akan kita bandingkan.
Karena untuk 5A sama 5B ini secara FOG ataupun GOF itu hasilnya sama. Nah, tapi kita compare deh. Untuk yang B ditanya GOF. Berarti itu sama aja kayak GFX ya. Nah, atau GOFX. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya udah, berarti GOF sama dengan G dalam kurung FX. Berarti GOF sama dengan G dalam kurung akar kuadrat daripada X tambah 1. Berarti GOF sama dengan akar kuadrat X tambah 1 dipangkatkan 2 dikurangkan dengan 1. Ya, karena apa? Ini adalah fungsinya adalah X kuadrat dikurangkan dengan 1. Ya kan? Ya sudah, kita hasilkan aja. GOF-nya sama dengan X tambah 1 dikurangkan dengan 1. Berarti GOF-nya sama dengan X. Nah, apakah dengan hasil FOG? Nah, dari sini kan kalau kita dapat simpulkan sementara bahwa FOG sama dengan GOF. Nah, apakah domainnya sama? Enggak bisa bilang begitu. Kalau dari sini, kalau untuk yang B, skenarionya sama, sebenarnya mirip kayak emang skenarionya mah begitu-gitu aja. Cuman bedanya apa? Kalau ini kita kerjakan fx dulu, ini baru dikerjakan gx. Sehingga dari sini ke sini barulah kita bisa bilang dia GOFX. Yang artinya apa? Yang artinya kalau misalnya kita tulis di sini adalah DF, ini menjadi RF, dan dimana si RF-nya ini akan menjadi DG dan kemudian akan menghasilkan RG. Nah, beda cara kerja. Walaupun secara hasil FOG-nya sama GOF-nya, tapi untuk skenario kerjanya itu berbeda. Ya udah, kalau misalnya fx sama dengan akar kuadrat x tambah 1 dan ini x kuadrat kurang 1. Nah, kita lihat dulu nih. Kita lihat daripada satu-satu dulu nih. Berarti dari sini nih DGOF sama dengan DG. Kan gitu ya. Sama dengan DF. Kira-kira gimana sih hasilnya? Nah, kalau daripada si F ini sebenarnya nggak boleh apa yang kita masukin. Ya, betul sekali. Tidak boleh hasilnya negatif. Berarti alias min 1, infinite. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kenapa kok bisa begitu? Ya, karena apa syaratnya? Karena kan kalau kita mau ngerjain fx dulu terkait dengan mungkin ini df dulu ya, kita kerjain. df. Apakah ada syarat tertentu ketika kita mau memasukkan fx, mau memasukkan x di fx? Ada. Apa itu? Ini harus lebih besar daripada 0. Berarti x tambah 1 lebih besar sama dengan 0, x lebih besar sama dengan min 1. Berarti dari domain fungsi f-nya ini sendiri, kita bisa bilang bahwa x sedemikian hingga x lebih besar sama dengan min 1, atau kita bisa bilang min 1, infinite. Kemudian untuk range fungsinya bagaimana? Range fungsinya berarti ketika kita masukkan min 1 kan hasilnya 0. Dan pasti hasilnya positif. Berarti Y sedemikian hingga Y lebih besar sama dengan 0. Berarti di sini adalah 0, infinite. Nah, barulah domain fungsi G-nya ini dari RF. Berarti X sedemikian hingga X lebih besar sama dengan 0 alias 0, infinite ya. Terus bagaimana dengan range-nya? Nah, kalau kita masukin ya dengan X yang dari 0, kita masukin ke sini sampai dia positif ya, sampai tak hingga, berarti jawabannya bakal berapa? Ya, 0 kuadrat kurang 1, 1 kuadrat kurang 1, 2 kuadrat kurang 1 nih pasti hasilnya adalah lebih besar daripada min 1 ya. Sehingga ini kurung kurawal ya, ini kurung kurawal. Berarti Y lebih besar dari sedemikian hingga Y lebih besar sama dengan min 1, alias apa? Min 1, infinite. Seperti itu ya. Nah,
Kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan walaupun dengan hasil FOG dan GOF yang sama, range ataupun domain dari masing-masing proses tidaklah sama. Makanya nggak bisa kita bilang atau tidak bisa kita tentukan domain ataupun range fungsi cuman berdasarkan FOG aja langsung atau GOF-nya. Tapi kita harus perlahan satu-satu. Nah, jadi kalau misalnya nih, kalau kita lihat ternyata kan dari FOG seperti ini atau GOF seperti ini, nggak mungkin dong mikir X-nya ini nggak bisa negatif. Harusnya bisa dong, ya kan? Tapi ternyata untuk yang GOF, ternyata paling mentok tuh -1. -1 koma nggak bisa. Begitu juga untuk FOG. Minus aja nggak bisa. Karena apa? Paling mentok itu angkanya 0. Ya berarti apa? Ya domain sama range-nya aja bisa beda gitu. Jadi jadi kalau untuk fungsi komposisi ditanya domain atau range-nya, nggak bisa kita bilang daripada GOF itu langsung atau FOG-nya. Melainkan kita harus telaah satu persatu daripada fungsi itu masukinya gimana sih, hasilnya gimana sih, masukinya gimana sih, hasilnya gimana. Emang ini harus pertahap, nggak bisa barbar. Nah makanya untuk hitungan kita harus paham konsep supaya tidak hilang esensi pengerjaan soalnya, ya. Oke, so dengan nomor 5 ini kita tutup untuk tes formatif pertamanya. Kita akan lanjut ke tes formatif kedua.